kita akan membahas materi tentang nilai, norma, dan hukum. Jadi, bagaimana hakikat dari nilai itu sendiri? Hakikat dari nilai, nilai dapat diartikan sebagai harga, kadar, mutu, isi, atau sifat-sifat lain yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Makna nilai ini sangat abstrak dan kompleks. Nilai menjadi aspek yang sangat penting dan dibutuhkan oleh manusia. Di samping itu, nilai ini juga merupakan sesuatu yang diharapkan atau dasolen oleh manusia. Nilai inilah nanti yang akan menjadi landasan atau dasar alasan dan sekaligus motivasi bagi seseorang dalam bersikap dan bertingkah laku. Secara filsafat nilai, nilai ini juga berkaitan dengan etika dan estetika manusia. Nilai juga melibatkan hal-hal yang berhubungan dengan eksistensi manusia, baik yang bersifat fisik dan non-fisik. Dalam hal ini, bisa saja bersifat jasmani, rohani, fisik, mental, pikiran, dan perasaan. Mungkin dalam hal etika, orang akan lebih mudah menentukan standar penilaiannya, karena secara umum tolak ukur etika itu bersifat umum atau universal. Contohnya, apabila perilaku seseorang itu menunjukkan sikap yang jujur, adil, sopan, dan ikhlas, maka secara umum orang akan memberikan nilai baik terhadapnya. Akan tetapi, jika nilai ini muncul pada estetika, maka nilai ini akan lebih rumit untuk ditetapkan karena terkait dengan selera, yang mana selera itu bersifat sangat subjektif sekali, tergantung individu yang memberikan penilaian. Contohnya, misal saat seseorang itu menilai model busana, maka orang akan ada yang memberikan penilaian baik dan buruk karena hal ini tergantung pada penilaian subjektif seseorang yang memberikan penilaian tadi. Mungkin seseorang itu akan menilai dari warnanya, model, kombinasi aksesoris, atau mungkin yang lainnya sesuai dengan seleranya. Oleh karena itu, selera tidaklah dapat diperdebatkan karena tidak ada alat ukur yang pasti. Akan tetapi, karena manusia itu memiliki akal dan pikiran untuk mempertimbangkan pilihannya, maka manusia ini akan tahu apa yang dipilih, alasan memilih, serta tahu sebab akibat dari hasil pilihannya tersebut. Suatu objek itu dapat dianggap bernilai jika memiliki sifat diantaranya menyenangkan, berguna, memuaskan, menguntungkan, mungkin juga menarik, dan memiliki keyakinan tertentu. Oke, sekarang bagaimana cara pandang manusia terhadap nilai? Berdasarkan cara pandang manusia terhadap nilai, maka ada dua pendapat tentang penilaian tersebut, yaitu objektif dan subjektif. Nilai dikatakan objektif jika seseorang memandang nilai itu ada meskipun tanpa ada yang menilainya. Nilai dianggap ada jauh sebelum manusia memberikan penilaian. Jadi dalam hal ini dapat diartikan bahwa nilai telah ada dengan sendirinya, sehingga berfungsi untuk menuntun manusia dalam kehidupannya. Contohnya, ada nilai tentang baik buruk, benar salah, perintah, larangan, dan lain-lain. Nah, di sini permasalahannya
bukan bagaimana manusia itu menemukan nilai. Akan tetapi, lebih esensial lagi dari itu, yaitu bagaimana manusia dapat menerima dan mengimplementasikan nilai dalam kehidupannya. Dan aliran ini biasa disebut sebagai aliran idealisme atau objektivisme. Sedangkan yang kedua yaitu nilai dipandang subjektif. Artinya, nilai ini sangat tergantung sekali pada subjek yang menilainya. Nilai akan tergantung pada persepsi si pemberi nilai, sehingga nilai akan ada jika ada yang memberikan nilai. Dan sebaliknya, jika tidak ada yang memberikan nilai, ya dia tidak akan bernilai. Misalnya, sebuah seni ukir akan dilihat indah oleh si penikmat ukiran, yang kemungkinan hasil ukirannya itu belum tentu indah jika dilihat oleh orang lain. Terus misalnya bahan makanan pokok itu juga akan sangat bernilai bagi penduduk yang mengalami paceklik atau kekurangan pangan. Terus adanya air yang sangat bernilai di musim kemarau. Karena pada saat musim kemarau, air ini sangat sulit untuk ditemukan. Nah, aliran ini biasa disebut sebagai aliran subjektivisme. Pertanyaannya, bagaimana dengan manusia? Apakah manusia ini berperan sebagai pemilik nilai atau pengguna nilai? Oke, terus bagaimana jika nilai itu dilihat berdasarkan kualitasnya? Jika dilihat dari kualitasnya, maka nilai dapat dibagi menjadi dua, yaitu kualitas primer dan kualitas sekunder. Kualitas primer merupakan kualitas dasar objek yang tanpanya objek tidak dapat menjadi ada. Kualitas ini merupakan bagian dari eksistensi objek dan merupakan nilai mutlak yang harus ada. Contohnya, ada panjang, volume, berat suatu kayu atau benda. Sebelum dan setelah kayu itu dipahat atau menjadi ukiran, dia akan memiliki panjang, volume, dan berat. Oke, yang kedua sekarang tentang kualitas sekunder. Kualitas sekunder merupakan kualitas yang dapat ditangkap oleh panca indera. Sehingga sifatnya ini sangat subjektif dan merupakan bagian dari eksistensi objek. Contohnya adanya warna, bau, rasa, selera, mungkin style, dan lain sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan sifat, kualitas, dan dimiliki oleh semua objek dan tidak independen, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus melekat pada sesuatu benda atau yang lainnya. Sedangkan hierarki nilai menurut Noto Negoro dibagi menjadi 3 macam, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Adapun nilai material yaitu sesuatu yang berguna bagi pemenuhan kebutuhan jasmaniah manusia. Jadi di sini terkait dengan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi kebutuhan jasmani manusia. Contohnya ada sandang, pangan, papan, seperti itu.
Terus yang kedua, nilai vital. Nilai vital itu merupakan sesuatu yang berguna untuk mempermudah manusia dalam melaksanakan kegiatannya. Di sini nilai vital contohnya sepeda untuk mempermudah Anda mengakses dari satu tempat ke tempat lain. Sepeda itu termasuk ke dalam alat transportasi ya. Terus misalnya handphone atau alat komunikasi untuk mempermudah Anda dalam menyampaikan informasi dari satu orang ke yang lainnya. Oke, terus yang ketiga yaitu nilai kerohanian. Nilai kerohanian ini dibedakan menjadi 4 sumber. Di antaranya ada nilai kebenaran, nilai estetik, nilai etika, dan nilai religius. Nilai kebenaran ini bersumber pada akal pikiran, yaitu pada kemampuan rasional, budi, dan daya cipta manusia. Kemudian untuk nilai estetika atau keindahan bersumber pada rasa atau unsur perasaan manusia. Nilai etik ini merupakan nilai kebaikan atau moral yang bersumber pada nurani, hati nurani, karsa hati dan nurani manusia. Sedangkan nilai religius atau ketuhanan ini bersumber pada keyakinan manusia dan bersifat mutlak. Nilai ini merupakan nilai kerohanian tertinggi pada manusia. Sekarang bagaimana hakikat dari moral? Moral ini berasal dari bahasa Latin, mores, yang berarti adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, kesusilaan, ajaran tentang baik buruk yang diterima umum terkait dengan perbuatan, sikap, tingkah laku, dan kewajiban manusia. Istilah moral ini juga dapat disamakan dengan etika atau etik atau budi pekerti atau kesusilaan atau akhlak. Moral merupakan aturan, norma-norma yang bersifat abstrak yang digunakan untuk mengatur kehidupan manusia dalam melakukan perbuatan tertentu. Sehingga moral juga berfungsi sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang baik. Di sini moral memiliki hubungan yang sangat erat dengan nilai. Moral merupakan bagian dari nilai yang disebut sebagai nilai moral. Dalam hal ini, tidak semua nilai adalah nilai moral. Nilai moral ini berkaitan dengan baik buruk dari perilaku manusia. Sekarang bagaimana dengan norma? Norma ini merupakan bentuk konkret dari nilai atau dengan kata lain, norma ini disebut juga sebagai perwujudan dari nilai. Meskipun nilai dalam kehidupan manusia memiliki arti yang sangat penting, tetapi nilai belum dapat berfungsi secara praktis sebagai petunjuk perilaku manusia. Jika membutuhkan bentuk konkret untuk dapat diaplikasikan dalam praktik kehidupan manusia. Jadi nilai itu membutuhkan bentuk konkret untuk dapat diaplikasikan dalam praktik kehidupan manusia. Dan norma merupakan bentuk konkret dari nilai tadi. Dengan kata lain, norma merupakan perwujudan dari nilai. Sebagai contohnya, manusia yang mengharapkan adanya keadilan.
Tetapi apa yang harus dilakukan manusia agar dapat mewujudkan keadilan? Terus manusia ini membutuhkan aturan atau tuntunan perilaku yang dapat memberikan arahan agar terwujud sebuah keadilan. Sehingga di sini hubungan antara nilai dan norma itu dapat dideskripsikan eh, sebagai setiap norma pasti mengandung nilai di dalamnya. Nilai merupakan sumber dari norma. Tanpa adanya nilai, maka tidak akan terwujud norma dan sebaliknya. Tanpa dibuatkan norma, maka nilai tidak akan dapat dijalankan. Misalnya, ada norma yang menyebutkan dilarang merokok. Maksud dari norma ini apa? Norma ini dimaksudkan untuk mewujudkan nilai kesehatan dalam kehidupan. Atau misalnya dilarang menginjak rumput, yang berarti norma tersebut merupakan usaha untuk mewujudkan nilai keindahan. Jadi biar rumputnya tidak diinjak-injak. Kalau rumputnya tidak diinjak-injak, maka rumput itu akan tumbuh dengan baik sehingga terciptalah keindahan di sebuah taman seperti itu. Di sini norma berisi tentang petunjuk untuk perbuatan baik dan larangan untuk berbuat buruk atau berbuat tidak baik. Sehingga norma dapat diartikan sebagai kaidah atau ketentuan yang harus dipatuhi serta menjadi pedoman dan panduan dalam bertingkah laku. Dalam kehidupan masyarakat, norma juga digunakan sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi perilaku seseorang. Maka norma akan selalu berpasangan dengan sanksi. Sanksi itu merupakan hukuman atau konsekuensi yang harus ditanggung oleh seseorang yang melanggar norma. Dengan begitu, maka akan terbentuk masyarakat yang tertib, aman, dan teratur. Adapun norma yang berlaku di masyarakat itu terdiri dari 4 macam, yaitu norma agama, norma moral atau kesusilaan, norma adat atau kesopanan, dan norma hukum. Adapun norma agama yaitu peraturan hidup yang bersumber dari Tuhan dan berisi perintah serta larangan yang berlaku bagi manusia melalui perantaraan utusannya. Kebenaran ajaran dalam norma ini diterima oleh manusia secara mutlak. Pelanggaran terhadap norma agama berupa sanksi yang dapat diterima di dunia atau di akhirat. Bagi sebagian orang, norma ini dianggap sebagai norma yang tertinggi karena menjadi dasar berpikir, berbuat, dan berperilaku. Contohnya, dilarang mencuri karena yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan sanksi di akhirat nanti. Misal seperti itu. Kemudian norma moral atau kesusilaan merupakan kaidah atau peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani dan mengikat manusia. Norma ini dianggap sebagai peraturan sehingga dijadikan pedoman dalam bertingkah laku. Tujuan dari dipatuhinya norma ini adalah untuk membentuk akhlak pribadi yang mulia. Adapun sanksi dari pelanggaran norma ini berupa penyesalan dan rasa bersalah dari individu pelaku pelanggaran. Kemudian yang ketiga adalah norma adat atau kesopanan, yaitu kaidah atau peraturan yang bersumber dari pergaulan hidup manusia. Norma ini muncul dari kebiasaan pergaulan sehari-hari di suatu tempat tertentu.
Norma ini memiliki tolak ukur sendiri-sendiri sesuai dengan aturan di wilayahnya. Sesuatu yang dianggap sopan terkadang di suatu tempat yang lain belum tentu dianggap sopan juga. Jadi di sini tergantung pada daerah atau wilayah masing-masing. Adapun pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi dari masyarakat setempat. Misalnya dikucilkan seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu norma hukum. Norma hukum merupakan peraturan atau kaidah yang dibuat oleh kekuasaan resmi atau negara, sehingga bersifat mengikat dan memaksa bagi warganya. Norma ini dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Norma hukum itu diperlukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Tujuannya apa? Agar tercipta kehidupan yang tertib dan aman. Sanksi bagi pelanggaran norma ini berupa hukuman fisik dan bersifat memaksa. Jadi bagi yang melanggar norma hukum, mau nggak mau ya dia harus menerima sanksi dari aparat negara. Karena sifatnya tadi memaksa bagi pelanggarnya. Kemudian bagaimana dengan hukum itu sendiri? Hukum merupakan sebagian bentuk dari norma. Pada dasarnya, hukum merupakan bagian dari norma yang disebut sebagai norma hukum. Norma hukum ini memiliki sifat yang berbeda dengan ketiga norma yang lainnya tadi. Adapun sifatnya diantaranya diciptakan oleh lembaga resmi atau kekuasaan dan berwenang. Jadi norma ini datangnya dari luar diri sendiri dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia. Kemudian yang kedua bersifat memaksa bagi warga masyarakatnya untuk mematuhi hukum yang ada sehingga dilekati oleh sanksi pidana yang tegas bagi pelanggarnya. Adapun pemberi sanksi adalah aparat negara. Yang ketiga, bersifat melindungi hak setiap warga masyarakat, sehingga terjadi keseimbangan antara kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kehidupan bernegara, norma hukum tetap dibutuhkan, meskipun sudah ada ketiga norma yang lainnya. Norma hukum ini bersumber dari isi dalam norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Mengapa norma hukum ini diperlukan? Yang pertama, norma hukum itu memiliki efektivitas dalam melindungi keteraturan dan ketertiban masyarakat. Karena bentuk sanksi dari ketiga norma yang lain itu belum bisa diterapkan secara lugas dan umum atau universal. Contohnya, orang yang melanggar norma kesopanan tidak memiliki rasa malu saat dikucilkan dari pergaulan. Atau orang yang melanggar norma kesusilaan, tapi dia tidak merasa menyesal. Terus contoh lagi, orang yang melanggar norma agama tidak merasa terguncang hidupnya dan tidak takut terhadap sanksi di akhirat, karena ini sanksinya tidak didapatkan secara langsung. Maka orang yang demikian akan menimbulkan ketidaktertiban dan kekacauan di masyarakat. Sehingga norma hukum diperlukan untuk memberikan paksaan terhadap orang-orang agar mematuhi peraturan hidup. Dengan begitu,
maka akan tercipta ketertiban dan keteraturan di masyarakat. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua yaitu masih terdapat perilaku yang perlu diatur secara tegas di luar ketiga norma yang ada. Misal, perilaku di jalan raya yang dituangkan dalam norma hukum berlalu lintas. Jadi kalau di jalan raya harus lewat di lajur kiri agar tertib saat berlalu lintas. Oke, kemudian bagaimana dengan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan? Adil dalam bahasa Arab memiliki arti tengah, sehingga keadilan dapat diartikan memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang sesuai dengan hak dan kewajibannya secara sepatutnya pada tempatnya tanpa berat sebelah dan tidak ada sikap kesewenang-wenangan. Sehingga makna keadilan dapat diringkas atau diartikan sebagai menempatkan hak dan kewajiban pada tempatnya. Adapun macam keadilan menurut Aristoteles itu ada 5. Yang pertama, keadilan komunikatif, yaitu keadilan yang diberikan dengan cara memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang, tanpa melihat seberapa besar jasa yang telah diberikan. Contohnya, memberikan kebebasan memilih dalam pemilu kepada setiap warga negara, atau memberikan hukuman sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan. Seperti itu. Yang kedua, keadilan distributif. Keadilan distributif adalah memberikan perlakuan yang adil berdasarkan perbandingan atau rasio sesuai dengan jasa yang telah diberikan. Misal, orang tua memberikan uang saku kepada anaknya sesuai dengan skala kebutuhan anak. Jadi yang kecil dapatnya sedikit, yang besar dapatnya banyak. Terus keadilan dari negara yang memberikan kesempatan hidup bersama sesuai hak dan kewajiban warga negaranya. Dan lain sebagainya. Keadilan kodrat alam, yaitu memberikan perlakuan yang adil kepada seseorang berdasarkan hukum alam. Contohnya, seseorang yang memiliki etika baik, maka akan diperlakukan dengan baik pula oleh lingkungannya. Kalau berperilaku tidak baik, ya nanti orang akan memperlakukan dia tidak baik. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, keadilan konvensional. Keadilan konvensional ini merupakan keadilan yang terjadi di mana seseorang telah mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Misal, warga yang telah membayar pajak tepat waktu, maka dia tidak akan dikenai denda. Seperti itu. Terus yang kelima, keadilan perbaikan. Keadilan perbaikan ini merupakan keadilan yang diberikan jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Contohnya, adanya konferensi pers yang menyatakan permintaan maaf dan mengembalikan nama baik korbannya, seperti itu. Adapun ciri-ciri dari keadilan, diantaranya keadilan itu tidak memihak atau bersifat netral, mengakui adanya persamaan hak dan sah menurut hukum, memiliki sifat layak dan wajar,
serta bernilai benar secara moral. Keadilan itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menjadi salah satu tugas dari penyelenggara negara untuk dapat menciptakan keadilan bagi warganya. Di Indonesia sendiri telah menuangkan tujuan keadilan tersebut dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat dan pada Pancasila, yaitu sila kedua dan kelima. Kemudian bagaimana dengan problematikanya? Sebelum kita ke problematika, kita perlu tahu dulu fungsi dan tujuan hukum dalam kehidupan masyarakat. Jadi, hukum diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat karena memiliki peran untuk menjamin tegaknya kepastian hukum yang ada. Hal ini berarti baik dalam konsep dan praktiknya, hukum menjamin setiap orang masyarakat atau setiap anggota masyarakat untuk mendapatkan perlakuan yang sama menurut hukum. Adanya hukum itu diharapkan dapat efektif melindungi keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Di samping itu, hukum juga memberikan aturan yang tegas terhadap perilaku yang membutuhkan ketegasan aturan. Sebagai contohnya tadi, adanya aturan dalam berlalu lintas, di mana pengendara dan pengguna jalan harus mentaati aturan yang ada, seperti memakai helm, melengkapi kelengkapan surat saat berkendara, menggunakan jalur kiri saat berjalan, dan lain-lain. Dalam hal ini, hukum tidak selalu identik dengan keadilan, karena peraturan hukum tidak selalu untuk mewujudkan keadilan, tetapi dapat juga untuk menciptakan ketertiban hidup atau membentuk kontrol tatanan sosial yang konkret dalam masyarakat. Adapun problematika nilai moral dan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, di sini problematikanya seperti apa? Pada dasarnya perilaku manusia itu terkait pada dua norma, yaitu norma moral dan norma hukum. Terbentuknya problem atau permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara disebabkan oleh adanya tindakan yang amoral, yaitu perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai moral yang diterapkan dalam masyarakat. Perilaku menyimpang inilah nanti yang disebut sebagai pelanggaran. Sehingga dalam masyarakat nanti akan dikenal adanya pelanggaran norma moral dan pelanggaran norma hukum yang disebut sebagai pelanggaran hukum. Pelanggaran norma moral disebut sebagai pelanggaran etika dan pelanggaran hukum disebut sebagai pelanggaran hukum. Oke, terus bagaimana dengan pelanggaran norma atau etik, pelanggaran etika? Etika merupakan tataran norma dan azas yang disusun secara sistematis sesuai dengan norma moral yang ada. Norma ini biasanya digunakan oleh organisasi atau profesi untuk mengatur standar operasional kerjanya sesuai dengan norma yang diterapkan. Yang selanjutnya disebut sebagai kode etik profesi. Kode etik profesi ini bertujuan untuk menjaga standar kualitas pelayanan, harkat, dan martabat profesi
serta melindungi masyarakat dari penyalahgunaan keterampilan serta keahlian dari profesi yang ada. Jadi nanti akan ada kode etik kedokteran, kode etik okupasi terapi, kode etik advokat, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pelanggaran hukum itu merupakan penyimpangan perilaku terhadap peraturan atau hukum yang telah ditetapkan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang ada dalam masyarakat. Pelanggaran hukum ini bisa terjadi biasanya disebabkan oleh kurangnya kesadaran individu dalam mentaati hukum yang ada, kurangnya pengetahuan tentang hukum yang berlaku, tidak ada sanksi yang tegas terhadap si pelanggar hukum itu sendiri, serta adanya keinginan untuk mencari keuntungan sendiri dari adanya hukum yang berlaku. Oke, demikian materi kita tentang nilai, moral, dan hukum. Terima kasih dan selamat belajar.